Shalom, puji Tuhan kita dapat bertemu kembali dalam ibadah tengah minggu online. Kami mengingatkan kembali kepada saudara-saudari kami, jangan lupa untuk subscribe channel kami, Sylvia Margaret Huta Barat, dan juga saudara-saudari boleh share kepada teman-teman kita yang lain, agar lebih banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Malam ini kita akan belajar tentang kesetiaan, keteladanan, integritas dari Nabi Samuel yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Bernard Siagian MTH. Marilah kita buka hati menerima firman Tuhan yang akan menjadi santapan rohani kita, yang menguatkan tubuh, jiwa, dan pikiran kita. Kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, malam ini kembali kami bersekutu denganmu Tuhan, memuji menyembahmu, dan kami siap menerima firman-Mu yang hidup sebagai dasar kami, menjalani hari-hari kami sebagai pengikut-Mu. Kami memohon kepadamu untuk membuka hati dan pikiran kami, mencurahkan roh-Mu yang kudus saat ini. Biarlah segala sesuatu yang kami lakukan dan ucapkan menjadi persembahan yang manis di hadapan-Mu. Bapa, saat ini kami juga berdoa buat hamba-Mu, Bapak Pendeta Bernard Siagian, yang Engkau telah pilih untuk memimpin kami dengan firman-Mu yang hidup. Berikanlah kepadanya kekuatan, hikmat daripada-Mu. Biarkan roh kudus-Mu bekerja, sehingga setiap perkataan yang disampaikan beliau menjadi sumber kekuatan, penghiburan, dan inspirasi bagi kami semua. Jadikanlah hati kami tanah yang subur, siap menerima benih firman-Mu dengan sukacita. Kami menyerahkan waktu ibadah ini dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Kami percaya dan yakin bahwa hanya dekat denganmu, jiwa kami menemukan ketenangan dan kekuatan. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat bertemu kembali melalui ibadah online. Kita pada kesempatan ini akan mendapatkan kesempatan untuk mengenal dan merenungkan pribadi seorang tokoh di dalam Alkitab yang merupakan juga awal dari pemerintahan kerajaan di bangsa Israel, yaitu Samuel. Samuel sebagai seorang imam dan juga sekaligus nabi adalah seorang tokoh yang menjadi pengantara dari pemerintahan hakim-hakim yang memimpin suku-suku Israel dalam proses menjadi kerajaan. Tokoh Samuel ini sangat kita kenal karena dia adalah seorang anak yang dirindukan, yang didoakan oleh ibunya yang mengalami masa-masa kepahitan, Hana, karena dia mendapatkan penghinaan dari madunya. Elkana mempunyai 2 istri, dan Hana sebagai istri yang tidak mendapatkan anak, merasakan kehinaan oleh madunya Penina. Dalam perjalanan hidup Hana, dia akhirnya dengan tekun berdoa kepada Tuhan dan dia memohonkan anak. Dan dalam permohonannya itulah Hana kita kenal sebagai seorang ibu yang penuh berkat dan memikirkan untuk mempersembahkan hidupnya, pergumulan yang dia alami untuk kemuliaan Tuhan. Dan itulah permohonannya dalam doanya untuk meminta anak. Bukan sekadar dia untuk membalaskan sakit hati kepada Penina, tetapi sebuah komitmen untuk memuliakan Allah bila Tuhan memperkenankan dia mendapatkan anak dalam pergumulan doanya. Inilah hasil dari pergumulan doa seorang ibu yang mendapatkan kasih karunia Allah, diberikan anak, dan anak yang diberikan itu juga dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, karena itu Samuel, arti nama kata Samuel ini juga adalah
mendengarkan Allah. Dan Samuel sendiri seorang yang dipersembahkan kepada Allah, dan dia juga dipilih oleh Allah untuk menjadi pengganti Imam Eli. Kita mendengar kisah Samuel ini sebagai seorang yang penuh dengan urapan Roh Kudus, karena dari sejak masa kecil dalam usia 2 tahun dia sudah dipersembahkan untuk melayani di bait Allah, membantu Imam Eli. Nah, dalam perkembangan pelayanannya di bait Allah dalam usia yang sangat muda, Tuhan sudah memanggil dia. Samuel ini saat dia masa kanak-kanak juga sudah sepenuhnya hidup melayani Tuhan di bait Allah, dan dia mendapatkan panggilan Tuhan ketika dia tidur malam-malam dan dia mendengarkan suara memanggil namanya. Karena dia belum punya pengalaman, dia mengira Imam Eli yang memanggil dia. Sampai 3 kali dia bangun dan menjumpai Eli untuk bertanya, apakah Bapak memanggil saya? Tetapi Eli belum juga memahami bahwa apa yang terjadi kepada Samuel adalah Tuhan yang memanggil dia. Sampai yang kali ketiga baru Eli menyadari bahwa Tuhanlah yang memanggil Samuel. Lalu Eli memberitahukan jika untuk ketiga kalinya Samuel mendengarkan panggilan namanya, ia menjawab bahwa dia siap untuk mendengar karena dia sudah diberitahu bahwa Tuhanlah yang memanggil dia. Ya, saudara, dengan peristiwa masa kecil Samuel ini, dia sudah menjadi orang yang secara khusus mendapatkan kasih karunia Allah untuk menjadi hamba Tuhan. Dalam perjalanan berikutnya, Samuel juga dalam pertumbuhannya melayani Tuhan dalam bimbingan Eli, dia juga mengalami panggilan Tuhan ketika anak-anak Eli ternyata juga tidak diperkenankan Tuhan untuk melanjutkan tugas panggilan Eli, karena anak-anak Eli juga tidak hidup seturut dengan firman Tuhan. Mereka itu melakukan banyak kejahatan, dan memang Tuhan sudah mempersiapkan Samuel untuk melanjutkan panggilan Eli sebagai imam di Shilo. Nah, inilah yang kita juga melihat bagaimana seorang Samuel yang diberikan Tuhan panggilan khusus. Allah memberitahukan kepada Samuel apa yang akan terjadi kepada keluarga Imam Eli sebagai bapak asuh, bapak rohaninya, dan memberitahukan apa yang dikatakan Tuhan yang akan terjadi menimpa keluarga Eli. Nah, tentu dari sini kita juga bisa mengerti bagaimana seorang anak yang diasuh, yang dibesarkan di bawah bimbingan Eli harus menyampaikan pesan Tuhan terhadap keluarga Eli kepada anak-anaknya, bahwa Tuhan menolak anak-anak Eli. Nah, tetapi kebesaran hati Eli juga menjadi kesempatan bagi Samuel untuk menerima didikan untuk karakter dan integritas dirinya, sehingga dia sendiri juga mempunyai sikap kepemimpinan yang sangat profesional. Pada kelanjutan dari perjalanan hidup Samuel dari bimbingan Eli, dialah yang diberikan Tuhan perkenanan untuk juga mengurapi Raja Saul, yang sampai akhirnya Saul sendiri juga ditolak oleh Allah, dan dengan tegas Samuel pun mengatakan apa yang difirmankan Tuhan untuk menolak Raja Saul. Ya, pada akhir perjalanan hidup Samuel,
kita juga melihat bagaimana Tuhan ternyata juga menolak anak-anak Samuel karena hidup tidak berperilaku sebagaimana Samuel sendiri. Ya, dari perjalanan hidup Samuel ini kita melihat bagaimana Samuel sebagai imam juga sekaligus sebagai nabi dengan keteladanannya, seorang gembala, seorang pemimpin yang juga mempersiapkan orang lain. Karena anaknya sendiri tidak hidup seturut dengan firman Tuhan, dia sendiri juga tidak memaksakan anaknya untuk menjadi pewaris dalam kepemimpinan. Dan itulah yang dituntut oleh bangsa Israel ketika meminta Samuel untuk mengurapi Saul. Dan dengan besar hati Samuel mengurapi Saul menjadi raja dan anaknya sendiri ditolak. Dan itulah integritas seorang pemimpin, dia tidak mempunyai tendensi untuk anaknya sendiri menjadi melanjutkan kepemimpinannya di tengah-tengah umat Israel. Saudara-saudara, kisah inilah yang membuat kita tertarik dengan kepribadian Samuel. Kita tahu bagaimana masa-masa kepemimpinan pemerintahan bangsa Israel yang penuh dengan tantangan dari berbagai bangsa yang ada di sekeliling. Umat Israel mengalami ancaman. Nah, ketika pada masa Saul menjadi raja, terjadilah peperangan ketika Amalek menyerang bangsa Israel dan dikalahkan karena bangsa Israel sudah melakukan dosa oleh karena kepemimpinan Raja Saul yang tidak taat kepada Tuhan. Dan itulah yang membuat Samuel juga menyatakan bahwa Allah sudah menolak Saul sebagai raja. Jadi kepemimpinan Samuel sebagai perantara untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada tokoh-tokoh penting pada masa hidupnya, dia tidak ragu-ragu untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada orang-orang yang penting, termasuk juga kepada Raja Saul sendiri. Sehingga pemimpin yang seperti inilah mestinya yang menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan sebuah bangsa yang tidak nepotisme, tidak memaksakan kehendaknya kepada rakyat, dan dia sendiri juga mendengarkan apa yang menjadi tuntutan rakyat. Betapapun dia sendiri sebagai seorang ayah tentu mengharapkan anaknya yang akan melanjutkan kepemimpinan bagi bangsa Israel. Saudara, dengan mengenal tokoh Samuel ini, kita juga diajak untuk melihat bagaimana konteks kehidupan kita, terutama sebagai orang-orang beriman di tengah-tengah perkembangan bangsa kita, bagaimana umat yang percaya juga dipakai Tuhan menjadi seorang pemimpin di tengah-tengah masyarakat dan bangsa kita, supaya tidak jatuh kepada nepotisme dan tidak materialistis, tetapi tegas dan berani menyatakan kebenaran apa yang disampaikan oleh Tuhan. Dia tanpa tedeng aling-aling menyampaikan itu kepada orang-orang bersangkutan yang termasuk juga sebagai tokoh yang dihormati, tetapi dia dengan tegas menyampaikan dan dia tidak mengurangi dan tidak menambahi apa yang menjadi pesan Tuhan yang harus disampaikannya. Saya pikir dengan ketokohan yang seperti inilah kita terpanggil di tengah-tengah masyarakat dan bangsa kita, terutama dalam konteks bangsa kita, supaya dengan tegas, jelas, suara kebenaran itu boleh disampaikan melalui sikap integritas kita dan tidak tedeng aling-aling menyatakan kepada tokoh apa yang dipesankan oleh Tuhan, supaya tidak menjadi semakin runyam bangsa dan masyarakat
dalam kepemimpinan orang-orang yang sudah diangkat menjadi raja atau pemimpin di tengah-tengah bangsa ini. Ya, dengan ketokohan Samuel sebagai imam dan nabi, maka kita mengenal juga bagaimana peran sebagai orang Kristen di tengah-tengah masyarakat. Kiranya kita juga boleh belajar dan meneladani seorang Samuel di tengah-tengah masyarakat dan bangsa kita. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di sorga, kami bersyukur malam hari ini boleh merenungkan dan mendengarkan firman sebagaimana Tuhan sudah mengurapi hamba-Mu Samuel di tengah-tengah masyarakat bangsa yang sedang dalam mencari kepemimpinan. Engkau menghadirkan dia. Juga dengan suara kebenaran yang Engkau sampaikan, Samuel sebagai hamba-Mu tidak mengurangi dan tidak menambahi apa yang Tuhan pesankan untuk para pemimpin di tengah-tengah kaum umat-Mu bangsa Israel. Juga untuk raja yang menyimpang dari firman Tuhan. Dia juga sebagai imam dan nabi menyampaikan firman Tuhan. Karena itulah maka bangsa Israel juga boleh diselamatkan dari segala kecenderungan para pemimpin yang tidak hidup seturut dengan firman-Mu. Biarlah pelajaran ini juga menjadikan kami boleh bangkit di tengah-tengah bangsa dan masyarakat kami. Menjadi pemimpin dengan integritas diri, dengan iman, dan percaya bahwa Tuhanlah yang memilih dan menetapkan setiap orang yang Engkau percaya menjadi pemimpin di tengah-tengah masyarakat bangsa kami. Jadikan kami juga Tuhan sebagai alat untuk menyampaikan firman-Mu, menegakkan kebenaran dan hukum di tengah-tengah bangsa dan masyarakat kami. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, segala puji, hormat, dan terima kasih atas firman Tuhan. Kami telah menerima kebenaran firman-Mu, dan biarlah iman kami boleh bertumbuh di dalam panggilan Tuhan terhadap setiap orang-orang yang telah Engkau pilih. Kami percaya bahwa sebagai umat pilihan-Mu, kami juga Engkau tetapkan hadir di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah pekerjaan kami, dan bangsa kami Indonesia ini, agar Engkau juga boleh memakai kami di tengah-tengah panggilan hidup kami ini. Biarlah urapan Roh Kudus-Mu boleh terjadi. Bapa di sorga, kami mau berdoa juga untuk bangsa dan masyarakat kami. Kami mohon biarlah perkenanan Tuhan bagi para pemimpin, dan jauhkan dari segala perilaku yang menyimpang, sikap, kolusi, korupsi, dan nepotisme, sehingga masyarakat bangsa kami tidak mengalami malapetaka oleh karena menolak kebenaran Tuhan. Kami juga berdoa bagi masyarakat di tengah-tengah bangsa kami di mana kami hidup sebagai umat Tuhan. Kami mau Tuhan, biarlah kehadiran kami memberikan pencerahan, mendatangkan kebenaran Tuhan, agar kehidupan bangsa kami juga diberkati. Berikanlah urapan Roh Kudus bagi setiap anak-anak-Mu, orang-orang yang telah Engkau panggil di dalam nama Tuhan Yesus, untuk mengalami kasih karunia Tuhan, menjadikan hidup dan karyanya berkenan di hadapan Tuhan, dan mendatangkan damai sejahtera dan menegakkan kebenaran Tuhan di tengah-tengah bangsa ini. Kami berdoa terutama untuk gereja-gereja yang ada di seluruh persada Nusantara. Tuhan, biarlah kehadiran gereja-Mu juga mendatangkan damai sejahtera bagi bangsa dan masyarakat di mana kami Engkau hadirkan di tengah-tengah bangsa kami ini. Berkati juga Tuhan dengan pelayanan online Margaret Huta Barat ini, untuk menjadi alat Tuhan, memberitakan firman Tuhan di tengah-tengah pelayanan yang begitu ragam. Setiap pelayanan anak-anak Tuhan menjadikan banyak orang dicerahkan. Inilah permohonan dan doa kami. Berkenan kiranya Engkau Tuhan memberikan damai sejahtera bagi bangsa kami, bagi masyarakat, dan kehadiran gereja di tengah-tengah masyarakat menjadi berkat dan mendatangkan damai sejahtera. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kasih karunia Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.